Oke, people with the spirit of learning. Jadi saat ini kita bisa masuk kepada proses setup model kita. Jadi kalau kalian ingat bahwa satu table di sini biasanya memiliki satu model untuk berinteraksi. Jadi nanti kalau ada data kota atau data negara yang kita ingin modifikasi atau ingin kita hapus, kita akan menggunakan model yang terlibat atau terhubung dengan table pada database kita di sini. Jadi oleh karena itu di bagian di sini kita ketik aja Ctrl P, lalu kalian cari model, misalnya model city seperti ini. Setelah itu bisa kalian buka semuanya. Oke, kita mulai dari bagian city. Nah, kita perlu memberitahu kepada Laravel bahwa model city ini dia memiliki hubungan dengan table city pada database kita. Terus di table tersebut untuk strukturnya itu ada name, ada slug, dan juga sebagainya. Nah, jadi di sini kita perlu tambahkan sama dengan yang telah dilakukan oleh model user, yaitu adalah fillable seperti ini. Jadi kita cocokkan di sini ada name, ada slug. Oke. Nah, di sini kan kalau kita lihat di table ada ID, ada deleted at, dan juga sebagainya. Untuk beberapa di sini tidak perlu kita tulis. Jadi kita tulis untuk bagian name dan juga slug aja. Karena kedua data ini nanti akan diisi manual oleh pengguna, ya. Sedangkan ID dan juga sebagainya itu akan diisi secara otomatis oleh Laravel. Oke. Dan di sini karena kita menggunakan soft deletes, kita perlu import juga soft deletesnya seperti ini. Nah, selanjutnya kalian bisa terapkan hal berikut kepada beberapa model lainnya yang kita miliki di sini. Coba dikerjain dulu, nanti kita akan review bersama. Oke, di sini untuk bagian city sudah selesai. Lalu untuk bagian country dia seperti ini ya, sama ya, name dan juga slug. Lalu bagian hotel dia seperti ini, ada name, ada slug, thumbnail dan juga sebagainya seperti ini. Lalu bagian hotel booking dia seperti ini ya. Udah sama belum dengan punya kalian? Coba dicek dulu. Terus untuk bagian hotel foto, dia hanya berupa foto dan juga hotel ID. Nanti akan kita sediakan juga hubungan ya atau relationship antara table di sini. Dan yang terakhir di sini ada hotel room. Dia ada hotel ID, total people, ada harganya, ada foto dan juga sebagainya. Dan jangan lupa di bagian user kita perlu tambahkan avatar karena kita menambahkan field baru, yaitu adalah avatar seperti ini. Oke, dengan begini sekarang Laravel jadi paham ketika kita ingin melakukan proses penambahan data, itu yang diharapkan table apa saja, seperti ada data foto, ada data hotel, terus juga ada data negara, hotel booking, dan juga sebagainya seperti ini. Oke, selanjutnya kita perlu memberitahu juga kepada setiap model di sini bahwa mereka memiliki sebuah hubungan ya antara satu model atau satu table dengan table lainnya. Misalnya kalau kita lihat pada bagian desain ERD di sini, kita bisa simpulkan bahwa satu data kota, misalnya Jakarta, dia memiliki lebih dari satu data hotel yang menggunakan city ID-nya itu adalah Jakarta. Misalnya di Jakarta sendiri ada 100 hotel, di Bogor ada 20 hotel. Nah, itu kita nanti bisa tunjukkan data-data tersebut. Nah, di sini kita bisa menggunakan yaitu adalah ORM bawaan dari Laravel ya. Jadi di ORM ini kita bisa mengatur relationships antara model. Misalnya nanti kedepannya kita ingin nampilin data kota Jakarta atau data negara Indonesia, hotelnya apa saja itu kelihatan. Jadi di sini perlu kita tambahkan public function hotels. Jadi ketika kita menjalankan hotels ini, maka dia akan mereturn sebuah data this has many, ya artinya
satu data pada model ini memiliki banyak data hotel. Oke, seperti ini. Jadi nanti kita bisa terapkan juga pada bagian negara di sini. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya kita bisa terapkan juga kepada beberapa model lainnya. Misalnya di bagian hotel, kita perlu terapkan, kita balik ya. Misalnya dia mau ngecek nih kira-kira hotel ini dia berada di kota apa. Jadi public function city belongs to, jadi satu data hotel pasti dimiliki ya oleh satu data kota. Nah, ini juga bisa kita tambahkan data negara. Terus juga untuk bagian foto, satu hotel memiliki lebih dari satu foto. Terus satu hotel memiliki lebih dari satu kamar atau ruangan seperti ini. Selanjutnya kita perlu membuat sebuah method ya. Di sini kita bikin public function get lowest room price seperti ini. Jadi function ini nanti akan kita gunakan untuk memeriksa kira-kira di hotel Angga Santai itu untuk harga kamar yang paling murah berapa. Karena harga tersebut akan kita tampilkan pada halaman depan dari hotel tersebut nantinya. Jadi minimal price sama dengan this rooms. Jadi dia ngecek dari bagian sini kira-kira punya berapa kamar, terus mengambil harga yang paling murah, minimal price. Karena di bagian rooms di sini ada atribut price, jadi bisa kita gunakan seperti itu. Oke. Terus di sini kita return min price sama atau kosong. Misalnya dia belum punya kamar, berarti harganya 0. Tapi kalau sudah setidaknya punya satu kamar, itu kita bisa gunakan harga tersebut untuk kita tampilkan pada details hotel nantinya, seperti itu. Oke, untuk bagian hotel booking, kita juga bisa membuat beberapa function seperti ini. Yang pertama untuk melihat kira-kira customernya siapa. Di sini ada customer, terus kita identifikasikan kembali bahwa dia hubungannya dengan user ID yang berada di bagian fillable di sini. Oke, nanti dicocokkan secara otomatis. Selanjutnya untuk bagian sini ada hotels ya. Jadi untuk hotel ini untuk ngecek kira-kira hotel mana sih yang di booking pada transaksi kali ini. Terus juga ada ruangannya. Dari hotel tersebut kira-kira ruangan mana yang di booking seperti itu. Jadi memang dia datanya harus lengkap ya seperti ini. Lalu di bagian hotel foto, di sini untuk ngasih tahu kira-kira foto ini yang dibuat ini kira-kira punya siapa, ya, punya hotel yang mana seperti itu. Jadi ditambahkan belongs to seperti ini. Dan selanjutnya di bagian hotel room, ini buat ngasih tahu bahwa kira-kira kamar deluxe atau kamar premium ini dia dimiliki oleh hotel yang mana seperti ini. Jadi memang harus disangkut pautan agar tidak ada kecacatan data nanti ke depannya. Oke, saya rasa ini udah selesai semua. Jadi nanti bisa kita terapkan aja ketika kita proses coding untuk beberapa data di bagian controller yang sudah kita miliki di sini. Untuk sekarang kita belum tahu apakah dia ada error atau tidaknya. Jadi memang programnya harus dieksekusi dulu baru nanti kelihatan. Oh, ternyata di bagian sini masih error dan perlu kita perbaiki seperti itu. Jadi untuk sekarang cukup seperti ini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi proses pembelajarannya. Oke, people with the spirit of learning. Jadi di sini kita akan mempersiapkan beberapa form request yang digunakan sebagai untuk memvalidasi data sebelum mereka dimasukkan kepada beberapa table di sini. Jadi misalnya kalau kita punya data seperti data hotel bookings, nanti kan akan dimasukkan oleh pengguna kita ya atau customer. Nah, misalnya di bagian proof ini tipe datanya itu harus varchar dan ternyata dia memasukkan date atau codingan SQL lainnya yang membahayakan table kita dan itu tidak akan bisa terjadi ya. Jadi membuat sebuah form request yang di dalamnya ada beberapa validasi
itu dapat membuat sistem kita menjadi setidaknya menjadi lebih aman seperti itu. Jadi sebelum kita bikin tampilan content management system, kita siapin dulu aja form requestnya. Nanti ketika kita masuk ke dalam codingan proses penyimpanan data, baru akan kita gunakan beberapa form request tersebut. Oke, sebagai contoh di sini kita bisa lihat pada bagian kalau kita Ctrl P lalu kita buka yang namanya adalah registered user controller di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, dia tuh ada seperti ini, request validate. Oke, ini tuh untuk memvalidasi kira-kira untuk data nama tuh dia tipe datanya apa, string, terus juga batas jumlah karakternya berapa seperti ini. Sehingga sistemnya tuh menjadi lebih aman. Nah, terutama ketika kita ingin membuat validasi bahwa email yang didaftarkan tuh harus unik ya. Misalnya ada pengguna yang sudah menggunakan emailnya itu adalah angga@google.com. Nah, besoknya ada orang lagi mau pakai email angga@google.com, itu nggak bisa karena sudah didaftarkan oleh saya sebelumnya seperti itu. Jadi dibuat unik seperti ini. Oke. Dan ini kebetulan untuk bawaan Laravel Breeze dia tidak di custom menjadi sebuah satu file terpisah. Tapi kali ini kita coba akan membuat sebuah file terpisah sehingga kedepannya bisa lebih mudah lagi di maintenance dan bisa digunakan di berbagai segala kondisi. Kalau ini kan cuma digunakan di sini aja ya. Nanti kalau misalnya beberapa controller lain yang membutuhkan validasi ini, maka kita harus copy dan paste. Itu cara yang tidak best practice seperti itu. Jadi di sini kita bisa coba buka terminal, lalu kita bikin sebuah form request php artisan make request, dan di sini kita kasih nama aja misalnya store city request. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita buka, dia tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada authorize, terus ada beberapa rules yang perlu kita tetapkan ya di sini. Oke, jadi kita akan membutuhkan beberapa form request lainnya, tidak cukup hanya city aja. Jadi di sini bisa kalian coba copy aja, kalian ketik manual, terus copy paste seperti ini. Oke. Dan di sini kita memiliki lebih dari satu form request yang akan kita kerjakan satu persatu. Nah, di sini untuk bagian city sendiri, form request ini kan digunakan untuk memvalidasi kepada data-data yang akan dilemparkan atau diinput oleh pengguna. Oke. Nanti kalau sudah berhasil melewati validasi di sini, baru data tersebut dapat tersimpan pada tabel terkait. Misalnya di sini adalah table store city request. Nah, di bagian table city kita memiliki beberapa field ya, seperti ID, name, slug, dan juga sebagainya. Nah, untuk pada kasus saat ini bahwa data yang diinput oleh pengguna itu hanyalah name, karena slug nanti akan kita generate secara otomatis di dalam file controller. Jadi, yang divalidasi itu hanyalah name. Oke, kalau name-nya ini sudah sesuai dengan peraturan validasi kita, maka proses penyimpanan data terbaru kepada table city akan segera dijalankan dan statusnya juga akan berhasil seperti itu. Jadi di sini kita perlu membuat sebuah peraturan. Oke. Nah, yang diatur itu bukan bukan keduanya, tapi hanya name saja. Pertama di sini di bagian authorize kita ganti dengan true. Oke. Selanjutnya di sini tadi nama fieldnya apa? Yaitu adalah name ya. Nah, di sini kita bikin peraturannya. Pertama, name itu wajib diisi. Kedua, dia harus bertipe data string. Ketiga, jumlah maksimal karakternya adalah 255. Dan keempat, di sini kita perlu memastikan bahwa data yang dimasukkan itu unik ya, dari data city kelas seperti ini. Oke, dan tidak lupa ini harus diimport modelnya. Oke, jadi model city-nya harus diimport ya, seperti ini.
Dan untuk validasi ini bisa kita terapkan juga pada bagian country. Karena pada dasarnya hampir mirip ya. Hanya menambahkan data name saja. Hanya saja di sini diganti menjadi country model seperti ini. Country. Oke, dia akan melakukan proses import country seperti ini, sehingga dia akan ngecek kira-kira negara Indonesia sudah ditambahkan belum sebelumnya. Kalau misalnya sudah, berarti tidak bisa disimpan kembali, sehingga tidak ada data yang terduplikat seperti itu. Oke, di bagian sini untuk yang bagian store hotel booking request ini dikosongin aja karena saya ada kesalahan dalam pembuatan request. Jadi sepertinya tidak akan kita gunakan untuk saat ini. Terus di bagian hotel request, nah di sini ada nama, dia harus berupa string. Terus ada link untuk Google Maps-nya seperti ini. Selanjutnya ada alamat untuk hotelnya. Untuk thumbnail dia tipenya harus image ya. Terus dia formatnya itu harus PNG, JPG atau JPEG. Lalu di sini ada city ID, dia integer seperti ini. Terus untuk foto dia menggunakan tanda bintang seperti ini karena nanti di dalam satu hotel kita akan memiliki lebih dari satu foto. Jadi ini seperti all ya. Terus dia harus formatnya image dengan format PNG, JPEG dan juga JPG seperti ini. Oke. Lalu di bagian store payment booking request kita hanya memvalidasi data bukti pembayaran yang sudah di-upload oleh customer kita nantinya seperti ini. Lalu di bagian store room request di sini ada name, ada foto, ada total people ya sama ya seperti sebelumnya. Lalu di bagian pencarian store search hotel karena nanti pengguna bisa mencari hotel, jadi kita harus validasi datanya. Apakah dia benar mengirim string, terus juga ada tanggalnya seperti ini. Terus di bagian sini ada update hotel request. Bedanya tuh hanya di bagian thumbnail sama di bagian sini aja ya. Jadi kenapa dia menggunakan sometimes? Karena ketika kita menambahkan data hotel baru dan kadang kita cuma mau ubah namanya doang. Nah kadang pengguna tuh nggak diwajibkan untuk mengupload ulang bagian thumbnailnya. Jadi di sini kita bikin sometimes. Nah ini juga sama pada bagian update room request, dia fotonya sometimes juga tidak dibuat required. Oke, kalau misalnya dia tidak mengupload foto baru, berarti nanti sistem kita masih bisa menggunakan foto lama. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi beberapa form request ini sangat penting untuk kita buat secara hati-hati agar tidak ada kecacatan data nanti ke depannya. Tapi nanti kalau ada yang kurang bisa kita tambahkan sembari jalan ya. Untuk sekarang segini aja udah cukup. Oke, seperti itu. Oke, people with the spirit of learning, kita sudah mempersiapkan beberapa form request yang akan digunakan untuk memvalidasi beberapa data nantinya ketika pengguna menginput data tersebut dan kita validasi terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah oke semua baru masuk kepada table-table di sini. Tapi untuk memasukkan data tersebut, maka pengguna membutuhkan beberapa halaman admin ya, yang biasa disebut dengan Content Management System. Nah, kita perlu membuat halaman tersebut. Jadi pada project Laravel kita di sini, pastikan kita sudah berjalan projectnya. Oke, dan karena kita sudah memiliki akun super admin, kita bisa login di sini menggunakan akun super admin yang telah kita buat sebelumnya pada bagian role permission seeder ya di sini. Sekarang kita coba login dan di sini kita sudah berhasil login. Artinya adalah bahwa akun yang kita buat dengan role permission seeder sudah bisa digunakan dengan baik. Oke, jadi kita akan menambahkan beberapa menu di sini nantinya sehingga menu tersebut dapat diakses oleh super admin ya, oleh pengguna kita untuk mengatur beberapa data sesuai dari kebutuhan proyek kita saat ini. Jadi di sini kita akan belajar tentang rute terlebih dahulu. Kalau kita lihat di atas ini ada URL ya.
seperti localhost garis miring dashboard. Nah, jadi ketika kalian belajar Laravel, kalian bisa Ctrl P lalu buka yang namanya adalah web.php seperti ini. Jadi di dalam file ini akan tersedia beberapa rute yang bisa kita gunakan. Dan untuk melihat lebih detail, kalian bisa buka terminal kalian, lalu kalian ketik aja php artisan rute .2 list seperti ini, maka akan muncul beberapa informasi rute yang bisa kita gunakan. Jadi rute ini sangat penting ya. Rute ini untuk pengguna mengakses sebagian halaman atau juga sebagian fitur untuk menghapus dan juga untuk menambahkan data, itu kita membutuhkan sebuah rute. Oke. Contohnya di sini ada rute untuk melakukan penghapusan sebuah profil, ya. Nah, di sini ada rute juga untuk melakukan sebuah update. Ada rute juga untuk menampilkan data yang ingin diedit. Ini ada rute halaman depan kita yang menuju kepada Blade Welcome. Terus di sini juga ada rute yaitu dashboard, dan dia akan menampilkan halaman dashboard, yaitu adalah yang ini ya, seperti ini. Nah, kalau kita lihat pada bagian desain database kita, oleh karena itu kita akan membutuhkan banyak sekali rute. Ada rute untuk mengelola data city, country, hotel, terus juga hotel rooms, dan juga ada hotel bookings, seperti itu. Jadi kita perlu siapkan rutenya terlebih dahulu agar dapat diakses oleh pengguna ketika mereka ingin melakukan proses penambahan data, penghapusan data, pengupdatean data, seperti itu. Dan kita harus fokus pada bagian file di sini terlebih dahulu. Oke, kita akan menambahkan beberapa rute yang dilindungi oleh middleware auth ya. Artinya adalah apabila seorang pengguna belum login, dia tidak bisa mengunjungi beberapa rute di dalam grup ini. Jadi kita akan bikin rute di sini. Kita bikin rute, terus kita tambahkan resource. Nanti akan saya coba jelaskan. Terus kita beri nama dengan cities. Lalu kita gunakan controller yang sudah kita buat sebelumnya. Oke. Kenapa di sini kita menggunakan resource? Kenapa tidak menggunakan seperti get, patch, delete seperti ini? Karena waktu kita awal bikin model city sekaligus controller, di dalamnya juga kita telah membuat beberapa resource seperti public function index untuk menampilkan data, terus juga ada create, ada store, dan juga sebagainya. Artinya kita tidak perlu mendefinisikan satu persatu seperti di atas ini. Oke, tapi suatu saat nanti kalau misalnya dalam satu controller kita hanya punya satu indeks saja, maka kita tidak perlu menggunakan resource. Mungkin kita hanya perlu menggunakan get, terus diarahkan kepada function index di sini, seperti itu. Dan karena kita akan menggunakan seluruhnya, yaitu index, create, dan juga beberapa function lainnya di sini, jadi kita bisa mempersingkat codingan dengan cara menggunakan resource seperti ini. Sehingga ketika kita cek lagi pada terminal, kita jalanin lagi php artisan root list, dan di sini kita lihat bahwa sudah terbuat secara otomatis. Walaupun kita hanya nulisnya sekali aja ya, yaitu adalah resource seperti ini. Tapi dia langsung mengenerate secara otomatis untuk mengakses index, store, create, dan juga sebagainya di sini. Nah, ini adalah salah satu enaknya menggunakan Laravel ya. Proses development itu menjadi lebih ringkas dan juga lebih cepat, seperti itu. Oke, di sini sebenarnya tidak cukup ya. Kita harus bungkus juga. Yang pertama adalah kita perlu membungkus ini dengan middleware. Jadi rute middleware, setelah dia dibungkus dengan harus login, kita harus bungkus dengan harus memiliki sebuah permission untuk mengelola cities. Jadi kalau pengguna yang sudah login tapi dia tidak memiliki permission tersebut, maka dia tidak dapat mengakses untuk beberapa rute di sini. Khawatirnya begini, ketika customer login, oke, dia sudah lulus middleware auth, tapi ternyata ini tidak kita lindungi dengan permission manage cities, sehingga dia bisa diakses oleh siapa saja ya, walaupun dia cuma sekedar seorang customer, seperti itu.
Jadi memang harus dilindungi. Dan di sini kita juga bisa membuat prefix ya. Jadi rute, sorry. Jadi kita kasih demo dulu. Nah, untuk mengakses cities ini, kita bisa buka pada project kita karena kita sudah login. Kita tinggal aksesnya gini. Kita kasih di URL, berarti tadi adalah cities index. Cities saja. Nah, ketika kita mengakses cities, tulisannya adalah this action is unauthorized. Walaupun kita login menggunakan superadmin. Kenapa seperti itu? Karena kita belum mengatur sistem kita bahwa siapapun pengguna yang memiliki role superadmin, mereka bebas mengakses seluruh rute yang tersedia tanpa harus memiliki permission. Jadi untuk melakukannya kita bisa mengatur ulang. Di sini kita buka App Service Provider. Terus ketika aplikasi kita pertama kali dijalankan, kita jalanin get. Di sini kita ambil yang facade, before, function, kita ambil user, terus ability seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita perlu definisikan jika pengguna memiliki role sebagai seorang superadmin, maka di sini return true. Oke, ini adalah rekomendasi langsung dari Speti ya. Jadi untuk membuat akun yang memiliki superadmin, dia tidak membutuhkan permission untuk mengakses beberapa rute yang membutuhkan permission. Tapi kenapa tetap kita lindungi dengan permission di sini? Karena agar tidak setiap orang bisa mengakses halaman ini. Mungkin hanya hotel manager atau mungkin orang sales seperti itu. Dia bisa mengakses halaman di sini. Nah, superadmin ketika di refresh dia blank putih, tandanya berhasil. Jadi ini akan merender ya, akan menampilkan public function index di sini, return halaman list city seperti ini. Kita refresh lagi, udah muncul ya seperti ini. Jadi nanti segala user interface itu perlu kita panggil di sini semua, atau kita sebut dengan view, nanti akan saya sediakan juga. Untuk sekarang kita fokus pada bagian routing terlebih dahulu. Oke, sebagai tambahan, di bagian sini kita perlu grouping lagi dengan menambahkan prefix. Jadi di sini rute, prefix, kita tambahkan prefixnya itu adalah admin. Untuk membedakan ya, kira-kira ini rutenya buat siapa aja, ternyata buat admin. Admin titik seperti ini. Lalu kita group function. Nah, seperti ini. Kalau saat ini kan ketika kita mengakses cities, dia seperti ini ya. Nah, nanti kalau kita pakai prefix, kita nggak perlu tambahin satu-satu untuk admin ini. Jadi nanti mengaksesnya itu tidak bisa seperti ini. Harus ditambahkan garis miring admin seperti ini. Oke, kenapa seperti ini? Agar kita bisa mengidentifikasikan beberapa rute bahwa ternyata rute ini hanya boleh diakses oleh seorang admin, entah itu hotel manager, super admin, sales, dan juga sebagainya. Jadi kita bedakan dengan beberapa rute lainnya, seperti itu. Oke, di sini perlu kita tambahkan lagi. Di sini saya copy paste aja. Nah, yang pertama adalah setelah kita memiliki cities, kita memiliki countries untuk mengatur data-data negara. Ini jangan lupa diimport ya, country controller, lalu enter aja. Dia akan masuk kepada bagian atas di sini. Oke, selanjutnya juga untuk bagian hotel controller. Terus juga ada hotel room controller seperti ini, dan ada hotel booking controller. Nah, untuk bagian manage hotels, di sini kalian lihat kenapa kita tidak menggunakan resource. Kenapa? Karena kita ada custom URL ya. Jadi kalau misalnya kita hanya menggunakan resource, itu mungkin kita hanya bisa mengelola data-data dari table tersebut, misalnya hanya negara. Tapi kalau kita ingin mengelola data hotel ditambah dengan data kamar, nah itu kita harus custom URL
Jadi nggak cukup satu ini aja, satu function ya. Nanti di dalam function ini di bagian edit kita nggak cukup satu seperti ini. Kita harus tambahkan beberapa parameter lainnya. Misalnya di sini hotel apa yang dia miliki, terus juga kode promo apa yang dimiliki seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan resource, kita pastikan bahwa kita hanya mengelola data hotel room aja. Tapi ketika kita mengelola data hotel room ditambah dengan beberapa data lainnya seperti data hotel, ya, jadi di dalam hotel itu ada hotel room dimiliki hotel mana seperti itu, kita harus custom URL seperti ini. Oke, di mana kita menggunakan get. Nah, untuk get ini kita gunakan untuk menampilkan menampilkan sebuah tampilan. Tapi kalau post, dia digunakan untuk menyimpan data terbaru. Dan untuk bagian put, dia untuk melakukan proses update dari data tersebut. Contohnya hotel room. Oke, ini sebenarnya kalau hotel room dia nggak perlu seperti ini, dia pakai resource aja bisa. Karena kalau kita lihat di URL, dia tidak ada sangkut pautnya dengan data lain seperti data hotel di sini. Tapi sengaja saya bikin seperti ini biar lebih seragam aja daripada cuma satu doang tapi pakai resource, kan sayang-sayang gitu. Nah, terus di sini ada rute delete. Ini digunakan untuk menghapus sebuah room yang ada di hotel tersebut. Oke, jadi kita harus custom URL seperti ini. Lalu di bawah ada hotel bookings. Ini untuk mengelola data-data transaksi nantinya yang telah dibuat oleh customer. Sebenarnya masih banyak rute lainnya yang perlu kita bikin di bagian front di sini, tapi nanti kita bikin secara bergantian aja. Oke. Jadi untuk saat ini cukup seperti ini dulu. Nah, ini kalau kalian mau coba akses satu persatu juga bisa. Misalnya kalian mau akses bagian countries. Oke, tinggal diganti aja di sini, countries. Tapi nggak mungkin gitu dong. Oleh karena itu di bagian dashboard, di sini kita perlu tambahkan navigasinya nanti. Oke, jadi tidak usah nulis manual pada URL di sini, tapi kita harus klik satu persatu di sini. Oke, seperti itu.